Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah dia yang marah dan dendam padamu. Wah, ini bahaya nih ya. Kira-kira siapa? Ataukah mungkin energinya bisa terbulak terbalik? Kamu yang marah dan dendam padanya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Kita lihat siapa yang marah padamu ya. Apakah ada potensi dendam? Kita lihat, dan kenapa dia marah kepadamu? Apa penyebabnya ya? Oke, di sini dia merasa kamu itu orangnya nggak tenang ya, the hierophant. Dia ataupun mungkin kondisinya kamu membuatnya cemas ya. Kamu tuh kalau dilarang ya, eh ya tetap aja dilakukan. Kadang-kadang dia merasa nih Gemini kok keras kepala, orangnya nggak bisa memberikan saya kenyamanan, ketenangan ya. Makanya dia marah karena kamu orangnya juga tidak disiplin ya, mungkin dari pekerjaan ya, ataupun mungkin kondisinya ya mungkin pimpinanmu yang melihat atau pasanganmu ya, disuruh lain bikinnya lain. Ya, jadi ini introspeksi juga buat Gemini. Kalaupun betul berarti kamu harus introspeksi diri, tapi kalau seandainya tidak betul, ya biarin aja, berarti bukan energimu ya. Kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi Gemini yang lainnya. Ini tidak 100% energimu, kamu bisa menyesuaikan saja. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading ya. Oke, berikutnya di sini ada Queen of Wands ya. Dia merasa bahwa kamu membuatku sedih Gemini, aku kecewa terhadapmu, kamu memberikan aku harapan palsu, ataupun mungkin kondisinya Gemini yang merasakan ya, karena ini terserah dari kamu, entah di kamu entah di dirinya, yang mana lagi sayang-sayangnya baru kamu tinggalkan, atau kamu mempermainkan perasaannya, serasa sudah memberikan harapan tetapi ternyata hanya sebuah persahabatan ya, teman rasa pacar gitu ya. Dia merasa kecewa kepada kamu, makanya dia marah. Dia dendam di sini nggak dendam yang negatif ya, dendam yang mungkin untuk dirinya sendiri, di mana dia merasa ya sudah deh, saya ingat kamu aja, saya marah, saya pendam dalam hati, walaupun mungkin kondisinya sakit ya sudah biarin aja ya. Karena ada beberapa yang, ada pun juga saya lihat di sini Gemini yang rasa marah ya, tetapi ya dia pendam-pendam aja gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Save of Swords. Mereka marah karena kamu tuh orangnya cepat tersinggung, cepat marah ya. Kadang-kadang yang tadi hampir seperti keras kepala di sini ya. Dia merasa bahwa kamu kalau ditegur malah balik tegur orang ya. Orang kasih nasihati malah nggak diturutin ya, ataupun mungkin ada rubah sikap ataupun apapun, tapi menjadi-jadi atau bahkan diam ya. Di sini sisi egois keras kepala kamu, dan bahkan kamu diam 1000 bahasa atau bahkan langsung pergi aja tanpa ada komentar apapun atau introspeksi diri ataupun apapun ya. Kamu lebih banyak diam sehingga mereka merasa kok Gemini begitu ya. Saya bermaksud baik tapi tanggapinya lain ya. Dia melihat kamu begitu sensitif, begitu membuatnya bertanya-tanya, ini ada apa dengan Gemini ya. Kamu tuh orangnya kayak macam dibilang itu susah ditebak ya. Oke, Two of Cups. Wah, di sini dia merasa bahwa
kamu mempermainkannya hampir mirip Queen of Wands ya, tetapi di sini nih kayaknya lebih ke komitmen ya, ataupun mungkin kondisinya triparty. Kalau seandainya kamu sekarang masih pacaran, kamu itu kayaknya dia merasa bahwa kamu itu kok kayak macam ada orang yang lain gitu, sikapmu dingin, sikapmu sudah berbeda, ataupun mungkin kondisinya kalau memang ada triparty ya memang berarti dia marah karena kamu mengkhianati dia ya. Kalau seandainya tidak ada triparty pun kamu sikapnya dingin, berbeda gitu. Jadi tapi ini nggak putus ya. Tadi kan yang di sini Queen of Wands, ini kan putus ya. Kalau di sini tuh sikapmu yang berbeda, tidak seromantis dulu. Apa ya kalau dibilang? Ya pokoknya hubungan mengambang, dingin. Kalau marah bilang supaya saya tahu. Tapi ini diam aja ya. Kenapa kamu diam-diaman? Kasihan dong, orang nggak tahu isi hatimu, apa yang kamu inginkan, diucapkan, dibicarakan baik-baik, cari solusinya supaya kamu bahagia, dia pun sama gitu ya. Ya, kamu tidak seromantis dulu dan tidak terlalu peka lagi ya. Sehingga dia merasa bahwa mungkinkah kamu sudah mempunyai yang lain ataukah bagaimana. Oke, di sini ada adjustment. Dia merasa kamu tuh kayak macam happy sendiri, sibuk sendiri tanpa melihat dirinya ya, egoisnya tinggi untuk pribadi. Jadi kayak macam apa ya? Ya happy sendiri, kamu dia rindu kamu, kamu nggak rindu dia. Dia butuh kamu, kamu nggak ada bersamanya. Dia serasa janda atau duda ataupun mungkin jomblo padahal ada pasangan menurut dia. Nah, ini kamu lebih fokus ya. Dia marah. Ini marah ini artinya ya kecewa gitu ya. Kalau bicara dendam di sini nggak ada ya, lebih ke pendam hati ya. Karena ada beberapa yang di zodiak kemarin, zodiak lainnya itu ada dendam, marah, betul-betul ingin membalas. Tapi kalau saya lihat di sini nggak, untuk kalian ya, lebih ke memendam rasa emosi aja. Ya, tetapi kan itu berbahaya juga ya. Kalau seandainya ini di kamu yang memendam rasa itu ya nggak usah dipendam-pendam, ngapain? Dibicarakan dong, ngapain dipendam? Dikasih tahu, saya nggak suka kamu begini, saya nggak suka kamu begitu, ya, supaya dia juga introspeksi. Kalau sudah dikasih tahu baru dia nggak introspeksi ya berarti memang niatnya jahat kan, niatnya memang nggak mau berubah gitu, niatnya nggak ada mau ke niat positif gitu ya. Tetapi kalau memang kamu pendam ya salah sendiri, karena manusia tuh kan nggak tahu isi hati kamu ya, ataupun mungkin isi hati dia yang harus disampaikan ke kamu. Nah itu komunikasi di sini penting. Saya lihat di sini cuma diskomunikasi. Karena ego sama ego akhirnya dan akhirnya zozon, berpikir negatif tentang pasangan ya. Dimana marah, kecewa karena ya diam. Kalau seandainya diutarakan kan pasti dia tahu dan mungkin tidak akan berulang lagi gitu ke kejadian yang sama gitu ya. Tetapi di sini karena sungkan untuk bicara ya akhirnya ya. Nah itu ke depan ya, semoga ada keterbukaan antar pasangan supaya kalian bisa lebih bahagia. Oke, di sini the world ya, dia merasa bahwa ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu saingan dia ya, kamu tuh bisa mencapai apa yang kamu inginkan, terus prestasi juga bagus, dia merasa kamu menyaingi dia sehingga dia marah ya. Atau mungkin kamu ada jabatan tertentu yang dia inginkan ternyata kamu yang ambil, ataupun mungkin ya dia merasa bahwa hidupmu jauh lebih baik. Pokoknya bersaing dalam artian entah mungkin kamu mendapatkan orang yang dia suka, ataupun mungkin juga saya lihat di sini kamu sudah mempunyai sesuatu yang dia inginkan tapi dia belum dapatkan gitu, tapi kamu sudah dapat. Nah ini ada beberapa yang cemburu, iri pada kamu ya. Kalau dia iri ya biarin aja, tapi jangan kamu yang iri ya. Ingat, kalau kita iri ngapain? Kita terus bersyukur. Ngapain iri? Ingat, rezeki kita tidak akan tertukar ya. Jadi nggak usah iri-irian ya, produktif pasti bisa dapat. Kalau kamu duduk diam di tempat ya itu resiko, nggak bisa dapat apa-apa karena cuma duduk diam di tempat ya. Harus produktif ya. Ya semuanya kembali lagi kepada semesta, karena kan rezeki kita tidak sama. Mungkin hari ini dia, besok kamu, lusa orang lain. Nah itu jangan pernah ada rasa iri untukmu. Tetapi kalau dia iri ya terserah dia, itu urusan dia ya. Makanya nggak bisa maju-maju karena irinya banyak ya, berpikir negatif tentang orang. Makanya ya anggap aja doanya untuk dirinya sendiri, yaitu doa-doa jelek ya. Oke, berikutnya lagi. Di sini ada Ace of Pentacles. Wah, di sini ada beberapa yang marah karena mungkin kamu belum bayar hutang ya, atau mungkin dia yang mempunyai hutang, kamu yang berhutang ya.
dia marah sama kamu, mungkin belum bayar, ataupun mungkin ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang kasih piutang ke dia, dia belum bayar-bayar ya. Ini bicara tentang keuangan. Ya, ataupun mungkin ada beberapa yang kamu ambil haknya, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak membayar apa yang sesuai dengan yang harus dia dapatkan ya. Ada bicara tentang keuangan soalnya ya. Ataupun apa ya kalau di sini ada sesuatu yang belum kamu lunasi ya, sehingga dia marah. Nah ini mungkin kamu janji membelikan sesuatu, ataupun mungkin apa ya kalau dibilang ada angsuran-angsuran yang belum terbayar, jadi orang itu marah karena ditagih-tagih belum bayar-bayar. Ini contoh ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja karena bicara tentang uang. Ataupun mungkin juga orang ya, ini mungkin orang tuamu ya, ataupun saudara, mungkin dia pinjam uang tapi kamu nggak kasih, akhirnya kecewa ya. Ada beberapa seperti gitu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja kira-kira ini tentang uang, ini siapa yang dia marah karena kamu menolaknya, atau kamu yang merugikannya. Merugikan artinya dia sudah bantu tapi kamu malah tidak memprioritaskan dia untuk mengembalikan, akhirnya dipersulit lagi dirinya gitu ya. Jadi ada yang pokoknya berkaitan dengan uang, ataupun mungkin tunggakan-tunggakan kamu sampai orang itu stres juga ya, untuk nagih aja terus kamunya ya. Oke, jadi seperti gitu ya tentang keuangan. Dan berikutnya terakhir, apa yang dia tidak suka dari dirimu, ataupun dia marah kepada kamu ya. Wow, di sini dia merasa kamu tidak bertanggung jawab. Waduh, banyak juga yang negatif-negatifnya ya. Tetapi ya itu kan pemahaman mereka ya. Jadi kamu di sini, saya disclaimer, bukan berarti saya memojokkan Gemini, no ya, tetapi ini adalah pandangan mereka terhadapmu, di mana mereka marah karena apa yang kamu lakukan. Jadi kalau memang benar, introspeksi diri itu lebih baik ya. Jangan kayaknya ini nggak benar, itu nggak ini ya, itu menurut kamu. Tapi ingat, orang lain yang menilaimu, bukan dirimu sendiri yang menilai dirimu, no ya. Kamu bisa melihat dirimu juga itu pakai bantuan kaca. Iya kan, benar kan? Coba kalau kamu berkaca itu pakai bantuan, jadi kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri ya. Jadi dengan ada readingan ini, setidaknya ya bukan menampar dirimu, tetapi setidaknya memperbaiki dirimu untuk bisa lebih baik di hari mendatang. Jadi ambil positif, bukan dari sisi negatif ya. Karena orang lain yang merasakan apa yang kamu perbuat kepada mereka, walaupun mungkin kamu merasa bahwa itu biasa aja Kaica, mereka terlalu baper ya, itu kan dari segi kamu, tapi dari segi orang lain berbeda. Nah ini pun juga bisa dari sisimu ya. Jadi energinya bisa terbolak-terbalik, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Di sini dia merasa bahwa kamu tidak bertanggung jawab. Tuh lihat, sampah-sampahnya banyak. Lukis tapi nggak memperhatikan yang lain ya. Jadi ibaratkan kayak untuk kamu mendapatkan kesuksesan, menurutnya ya, kamu akan bisa menjatuhkan orang lain ya. Ataupun mungkin dia untuk bisa meraih apa yang diinginkan dengan bisa merugikan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah ini, jadi menjatuhkan kamu. Contohnya ya, yang tadi saya bilang ada yang iri, dia cerita, dia ingin kamu jabatan yang kamu tempati, tapi malah dia cerita-cerita kamu supaya bos melengsarkan kamu ya, dan dia yang menggantikan, di mana dia kompetitornya dia berkompetisi dengan tidak sehat, yaitu dia dengan cerita-cerita kamu gitu ya. Wah, dia tidak bertanggung jawab tuh, dia begini, dia begitu ya. Cari kejelekan-kejelekan saja untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dimana harus dia menjatuhkan orang lain dulu untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bukan karena cara dia sendiri, bukan karena usaha dia, ataupun dia minta bantuan kamu yang kerja, hasilnya dia bilang, dia klaim bahwa dia yang kerja gitu ya. Ada seperti itu. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Ambil saja positifnya ya. Ini readingan dari dirinya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dan kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini. Dimana dia terkoneksi dengan kalian terkoneksi dengan huruf W, ada huruf J, ada huruf P, I, S, V, Q, T, M, H, R, U,
Z N E A L P double, energinya up, ada C dan ada O. Jadi untuk koneksi di sini dari dari inisial ya, kamu terkoneksi dengan W, J, P, I, S, V, Q, T, M, H, R, U, Z, N, E, A, L, P, C, dan O ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat ya. Oke, kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada Gemini, ada Cancer, ada Aries, Aquarius, Capricorn, Pisces, dan ada bintang Leo. Oke, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, Gemini, Cancer, Aries, Aquarius, Capricorn, Pisces, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi untuk tema kita marah ya, mereka rasa emosi ya, ada kekecewaan juga, diperbaiki semuanya untukmu demi kebaikanmu ya. Kalau tidak benar nggak usah tanggapi ya, anggap aja mereka tahu bahwa kamu punya kelebihan ya. Nggak usah terlalu digubris ya. Kan kalau dendam di sini saya lihat nggak ada yang negatif ya, cuman dendam dari menahan perasaan saja ya, memendam perasaan marah gitu ya. Ya itu wajar, tapi itu lebih baik nggak usah ya, karena ya sebagai manusia kalau kita bilang ya pasti kita punya perasaan, tapi jangan sampai perasaan itu akhirnya membunuh kita sendiri, menyakitkan diri kita sendiri ya. Lepaskan. Kalau kamu merasa juga ini di posisi kamu bahwa ya seperti gitu, jadi jangan pernah ada dendam, selalu berbahagia, lepaskan ya, berikan pemaafan untuk dirimu dan orang lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, bye bye.